Halo semuanya, trader. Salam sehat. Kembali lagi dengan saya Toto Andrianto. Ini lanjutan video yang sebelumnya ya, analisa teknikal pertama. Ini yang lanjutan yang kemarin. Ini saja langsung saja nih ke video ya. Jangan lupa yang belum nonton video sebelumnya silahkan ya. Itu mengenai sejarah 1 sampai 5. Nah, kita lanjutkan yang keenam ya. Kalau kita perhatikan ini yang keenam, yaitu tren yang berlangsung harus dikonfirmasi volume ya. Saya di sini melihat bahwa ketika suatu tren berubah, maka ini disertai dengan volume yang signifikan ya. Contoh di sini, ini saham Adaro ya, ketika dia ada pola uptrend, maka ini disertai volume ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya ya, ini volumenya cukup kecil, ini posisi yaitu akumulasi ya, bandar akumulasi seperti itu. Dan ketika dia break up ya di area sideways price-nya dia dan dia menguat, maka kita harus perhatikan volumenya ya. Jadi ketika volumenya dia menguat, boleh kita buy seperti itu. Jadi buy on break biasa strategi yang digunakan ya. Nah, ini volumenya biasanya agak cenderung stabil ya di area menguat, artinya volumenya meningkat seperti itu. Dan ketika downtrend juga sama, ini contohnya di saham BRI ya, ketika dia turun ini disertai ini volume di awal dia posisi sideways press ya atau distribusi, di sini dia kecenderungan turun dalam rentan waktu yang cukup lama ya. Dan ketika dia keluar dari posisi sideways-nya, terus dia turun, dia ada gap up gap down juga ya, disertai dengan volume yang meningkat, maka ini kita perhatikan ada pola downtrend seperti itu ya. Jadi trennya kita konfirmasi lewat volume seperti itu ya. Dan selanjutnya yang ketujuh, yaitu mengenai pergerakan tren selalu berlanjut hingga muncul tanda-tanda jelas ya, bahwa ketika dia uptrend, maka dia membentuk high baru ya. Terlihat dia menguat seperti itu, dia turun koreksi seperti biasa, lanjut menguat kembali, tetapi high-nya ini menembus dari high yang sebelumnya ya. Dan ketika dia konfirmasi turun atau uptrendnya udah berakhir, maka dia membentuk high tetapi masih di bawah high-nya. Jadi high low ya, dia membentuk low baru seperti itu. Jadi saya kira high-nya ini bisa terlihat bahwa high-nya di bawah dari high yang sebelumnya, bahwa ini menunjukkan polanya udah mulai downtrend seperti itu ya. Ini sama yang high yang kedua juga, ini di bawah high yang pertama ya, seperti itu. Ini terlihat juga di saham BRI ya, ketika dia ada downtrend seperti itu, dan terlihat sekali di sini high-nya langsung turun kembali, dia membentuk high baru tapi masih di bawah. Dan di sini ada high break high baru di sini nih, dia melewati high yang di sebelumnya seperti itu, dan kembali dia membentuk high baru ya. Maka ini konfirmasinya uptrend Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan mengenai konstruksi ini terkait dengan jenis chart ya, bahwa yang pertama ada chart grafik ya, atau chart line chart ya. Ini garis, hanya berbentuk garis saja. Ini penentuannya, ini hari ini di berapa, nanti dia turun seperti itu ya. Ini hanya berbentuk garis. Yang kedua ada bar chart, yang ketiga ada candlestick. Kebanyakan orang ini penggunaannya melalui candlestick ya, karena lebih mudah dibaca dan juga ada pergerakan yang enak ya, ketika dia opennya di berapa, high-nya di berapa, low-nya di berapa. Saya kira candlestick jauh lebih memudahkan kita ya dalam melihat seperti itu. Dan kita coba simak kembali terkait dengan konstruksi di sini ya, bahwa suatu candle, ini satu candle namanya, ini time frame-nya contoh 1 hari lah ya. Nah, 1 hari ini saham tertentu bahwa dibuka ini di awal di bawah ya, ternyata close-nya dia naik, maka ini candlenya hijau ya, berwarna hijau, dia naik ke atas seperti itu close-nya ya. Dan yang merah di sini dia pembukaan itu di atas ya, di sini ternyata pas penutupan dia malah turun, maka ini disebutnya candle merah ya. Sedangkan ekor di atas ini yaitu harga tertinggi ya. Sedangkan yang ekor bawah ini harga terendah. Maka di sini terlihat bahwa ini harga low, ini harga high, ini close dan ini open ya. Ketika close-nya di atas open, maka ini ya hijau ya. Sebaliknya ketika harga pembukaannya di bawah harga penutupan, maka ini candlenya akan merah teman-teman. Jadi ini mudah saya kira dicek
kembali ya, untuk candle, penjelasan mengenai candle ya. Selanjutnya mengenai tren ya, kalau kita perhatikan tren tadi sudah ada, tren itu ada rentan waktunya ya terkait dengan tren. Jadi waktunya tergantung candle kita disesuaikan ya. Kalau kita perhatikan di sini tren itu ada 3 ya, tadi sudah ada yang bullish di sini artinya uptrend atau menguat seperti itu. Sedangkan sideway ini posisinya masih area konsolidasi ya. Seperti itu, dia bergerak di rentan harga tertentu seperti itu. Dan sedangkan bearish ini downtrend atau turun seperti itu ya, trennya lagi turun ya. Nah, kalau perhatikan ini high-nya dia membentuk high baru di sini ya, itu. Maka ini posisinya adalah bullish ya. Kalau kita perhatikan low-nya ini kita bisa gariskan seperti itu, maka ini posisinya uptrend ya. Kalau sideway posisinya yaitu high-nya ini kecenderungan bergerak di rentan harga tertentu ya. Mungkin di sini fluktuasinya seperti ini boleh lah ya, tapi kalau kita perhatikan ya pergerakannya hanya di baris-baris ini saja seperti itu. Nah, sedangkan untuk bearish dia membentuk low baru seperti itu ya. Jadi high-nya ini dia mulai turun seperti itu ya. Maka kalau kita perhatikan garisnya ini bisa digaris turun seperti itu ya. Selanjutnya mengenai case study terkait dengan IHSG, ini rentang waktunya dari 2016 sampai 2020 ya. Kalau kita perhatikan ini di awal pertengahan ya, di bulan 2016 sampai awal 2019 ini kecenderungan IHSG kita menguat ya, atau disebut dengan bullish, bahwa di sini high-nya dia membentuk baru ya seperti ini. Nah, puncaknya ini di awal 2018. Nah, terlihat juga nanti di bulan 2018 awal sampai dengan awal 2020 ini IHSG kecenderungan posisi sideways ya. Terlihat di sini sideways-nya cukup panjang, dan di awal 2020 dia konfirmasi turun ya, ini karena ada pandemi Covid seperti itu. Dan sangat jelas di sini ya bahwa posisi awal 2020 ini turun cukup signifikan Bapak Ibu ya. Maka kita bisa perhatikan tren dari suatu pergerakan ya, termasuk IHSG sendiri. Nah, ini terkait rentang waktu, bahwa rentang waktu chart ini kita bisa perhatikan ada 3 ya, bahwa di sini ada yang primary. Ini primary itu yaitu rentan waktu yang cukup lama, secondary ini yang pertengahan, sedangkan yang short term trend maka ini jangka waktunya lebih pendek seperti itu ya. Kalau kita primary di sini yaitu bulan atau tahunan ya. Di sini rentan waktunya dari 9 bulan sampai 2 tahun Bapak Ibu ya. Terlihat bahwa di sini ini primary-nya ya yang warna kuning. Di sini ini kecenderungan long term yang warna hijau ya. Terlihat long term sini sampai sini, ini uptrend, ini kemudian masih turun, menguat kembali. Tapi kalau kita perhatikan yang mediumnya ini kecenderungan masih juga uptrend ya. Mediumnya juga uptrend sini ya, mediumnya. Jadi medium di sini rentangnya 6 minggu sampai dengan 9 bulan ya. Ini jauh lebih pendek dibandingkan yang long term. Sedangkan yang short term ini cukup singkat ya. Ini harian maupun mingguan ya, 2 minggu sampai 6 minggu ya. Jadi tergantung time frame yang digunakan juga seperti itu. Kalau yang primary biasanya ini chartnya bisa chart yang bulanan ataupun weekly ya, seperti itu. Kalau yang short term seperti ini bisa menggunakan chart yang 1 jam ataupun 15 menit seperti itu ya, biar terlihat bahwa trennya lebih lihat ya, lebih besar seperti itu. Maka kita perlu perhatikan time frame atau rentan waktu yang kita gunakan ya untuk melihat suatu tren seperti itu. Nah, maka ada konsep dasar mengenai tren bahwa don't put follow the crowd ya. Jadi kita jangan ngikutin orang tapi ikuti tren seperti itu ya. Bahwa kalau ngikutin orang, saya kira ini tetap hati-hati ya. Lebih baik kita ngikutin tren seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kita bahas mengenai support and resistance ya. Terkait support and resistance ini kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap saksikan serial analisa teknikal ini bersama saya Toto Andrianto, broker BRI dan Sekuritas.
Mohon pamit, cukup sekian dari videonya. Thank you so much semuanya. See you next time.